Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Miftahul Jannah dari SMK Negeri 2 Lamongan akan mengimplementasikan 7 jurus BK hebat. Jurus pertama, kenali potensi. Kita akan mengenali potensi siswa melalui gaya belajar siswa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik. Alhamdulillah. Oke. Sebelum kita memulai pelajaran, marilah kita berdoa terlebih dahulu sesuai dengan agama dan keyakinan masing-masing. Ketua kelas, silakan dipimpin untuk berdoa. Doa mulai. Terima kasih. Oke, sebelum memulai pelajaran, kita awali dulu dengan ice breaking. Setuju? Setuju. Oke, silakan berdiri semuanya. Yes ya. Ice breaking ini tujuannya untuk melatih fokus kalian. Jadi sebelum pelajaran dimulai, sudah fokus apa belum sih? Gitu ya. Perhatikan saya, belakang perhatikan. Kalau saya bilang tepuk 1, berarti 1 kali. Kalau saya bilang tepuk 2, 2 kali tepuknya. Kalau saya bilang tepuk 3, 3 kali. Tapi kalau saya bilang tepuk 4, cukup dengan seperti ini. Nah, yang nggak fokus pasti ketahuan. Oke, siap? Siap. Oke, tepuk 1, 1, 2, 1, 3, 4. Masih bunyi? Bunyi, berarti ada yang belum konsentrasi. Ulangi. Tepuk 3, 3, 2, 3, 1, 4. Oke, tepuk tangan untuk kita semua. Berarti semuanya sudah fokus ya. Oke, silakan duduk kembali. Oke, minggu kemarin kita sudah membahas mengenai motivasi belajar. Apa ada yang masih ingat? Apa itu motivasi belajar? Coba angkat-angkat. Oke, silakan. Semangat belajar, Bu. Ya, motivasi belajar adalah semangat belajar. Ada jawaban lain? Motivasi belajar. Bentar, saya nggak dengar Mas Ilham. Gimana Mas Ilham? Coba dijawab, motivasi belajar itu apa sih? Dorongan dari dalam diri untuk berhasil dalam belajar. Ya, betul. Dorongan dari dalam diri untuk berhasil dalam sebuah pembelajaran. Itu motivasi belajar. Yuk kita ulas lagi materi yang kemarin, yaitu motivasi belajar adalah untuk mengingatkan kembali dorongan internal dari dalam diri ataupun eksternal dari luar diri yang menggerakkan, mengarahkan, dan mempertahankan perilaku belajar hingga tujuan tercapai kemarin. Ya, agar sampean ingat aja. Oke, sebelum kita membahas mengenai gaya belajar, nah nanti kita akan bahas mengenai gaya belajar ya. Kira-kira ada yang tahu gaya belajar itu apa? Belum? Oke, jadi kita bahas mengenai tujuan pembelajaran terlebih dahulu. Tujuan pembelajaran pada materi hari ini yaitu gaya belajar. Yang pertama ada meningkatkan efektivitas dan efisiensi pembelajaran. Pembelajaran buat sampean sendiri. Yang kedua ada mengembangkan potensi belajar siswa secara maksimal. Yang ketiga ada memvariasikan metode pengajaran. Dari Bapak Ibu Guru biasanya. Yang keempat ada meningkatkan keterlibatan dan minat belajar. Dan yang kelima ada mengembangkan kesadaran diri siswa. Artinya setelah sampean mengetahui gaya belajar sampean nanti lebih mudah untuk menyerap materi yang disampaikan oleh Bapak Ibu Guru yang mengajar. Paham? Ada yang ditanyakan? Ya. Berarti sudah paham? Oke, silahkan buka link
yang ada di depan. Saya buka dulu linknya. Link siswa. Sudah bisa masuk. Sudah bisa? Ada kendala? Sudah bisa mengerjakan? Disuruh? Tunggu. Sudah bisa buka linknya? Bisa, oke. Yang ada di link tersebut, silakan dikerjakan sesuai dengan apa adanya. Itu tidak berpengaruh dengan nilai atau apapun. Itu hanya untuk mengetahui sampean ini termasuk gaya belajar apa. Seperti itu. Ya. Sudah selesai? Sudah mengetahui gaya belajarnya apa? Sudah. Silakan berkelompok sesuai dengan gaya belajarnya. Sebelah sana visual, sebelah sini auditori, sebelah sini kinestetik. Silakan berdiri. Sudah? 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 Visual angkat tangan. Auditori, kinestetik cuma 4. Iya, nggak apa-apa. Oke, kemudian silakan dibaca pertanyaan di depan. Apa yang kamu ketahui tentang gaya belajar kamu? Apa yang kamu ketahui tentang, sudah baca soal kan? Gaya belajar kamu. Untuk visual, oke, jawab yang visual. Apa yang kamu ketahui tentang gaya belajar kamu untuk visual? Visual lebih paham dengan tulisan dan gambar. Ya, visual lebih paham dengan tulisan dan gambar. Oke, yang kedua, untuk auditori. Mencari di YouTube untuk mendengarkan kembali agar lebih paham. Oke, karena auditori melalui pendengaran atau melalui suara untuk memaksimalkan pembelajaran, bisa mendengarkan Bapak Ibu guru di depan kelas ketika mendengarkan, atau kalau kurang jelas kalian bisa mencari di YouTube sendiri mengenai materi yang sudah dijelaskan oleh Bapak Ibu guru. Berarti paham ya? Untuk kinestetik. Untuk kinestetik lebih cepat paham dengan praktik atau gerakan. Oke, kinestetik dengan menggunakan gerakan. Itu nanti sampean lebih paham. Itu untuk kinestetik. Jadi sampean diulang, menengai, nanti bosan ya? Dengan gerakan atau praktek. Yang kedua, bagaimana yang paling menantang, bagian apa yang paling menantang saat diajari oleh Bapak Ibu guru terkait gaya belajar kalian? Kalau misalnya yang paling menantang waktu diajari Bapak Ibu guru, kalian tidak paham, itu bagaimana? Untuk visual. Bagian yang menantang hanya diterangkan tanpa ditulis di papan, sulit mengingat. Oke, berarti saya paham. Berarti yang visual, yang bagian menantang adalah ketika Bapak Ibu guru hanya berbicara di depan kelas tanpa menulis, karena pemahaman sampean dengan menulis, gitu ya visual ya. Yang kedua untuk auditori. Bagian yang menantang ketika materi hanya disajikan dalam bentuk teks panjang, saya sulit memahami. Oke, berarti yang auditori kemarin-kemarin itu yang menantang ketika Bapak Ibu guru menjelaskan hanya tulisan. Oke, tanpa menjelaskan secara detail gitu ya, hanya dituliskan saja. Untuk kelompoknya kinestetik, bagian yang paling menantang. Bagian menantang dari gaya belajar kinestetik adalah ketika Bapak Ibu guru hanya menerangkan tanpa dipraktekkan, agak sulit untuk memahami.
Oke, berarti ketika diterangkan agak sulit untuk memahami tanpa sebuah praktek atau gerakan ya. Sudah paham ya? Sedikit sudah paham, sudah ada gambaran kemana arah gaya belajar saya besok, sudah ada gambaran sedikit-sedikit ya. Oke, berarti kita masuk ke materi. Mengenali 3 gaya belajar. Gaya belajar ada 3. Yang pertama visual, yang kedua auditory, yang ketiga kinestetik. Bedanya di mana? Yang visual sebelah sana sendiri. Gaya belajar visual atau visual learner lebih mudah mengingat informasi dalam bentuk apa? Gambar, grafik, warna atau tulisan. Yang kedua, senang membaca dan mencatat. Berarti kalau ada Bapak Ibu guru yang menerangkan di depan, kalau misalnya nggak pakai mencatat, silakan sambil mencatat sendiri untuk lebih mudah mengingat-ingat. Gitu nggih? Yang ketiga, tertarik pada tampilan visual seperti diagram, mind map, video ilustrasi, atau slide presentasi. Kemudian strategi pembelajaran yang efektif, yang pertama menggunakan gambar, peta konsep, video, infografik, membuat catatan warna-warni, dan lain sebagainya untuk visual. Gitu nggih. Yang kedua untuk kinestetik, untuk karir yang cocok, karir sampean besok yang visual. Yang pertama ada desain grafis. Yang kedua ada ilustrator, fotografer, editor video, arsitek, insinyur, mekanik, perancang busana, pilot atau pelaut dan lain sebagainya. Kemudian yang kedua ada gaya belajar auditori, di mana gaya belajar auditori lebih cepat paham jika informasi disampaikan secara lisan, kayak saya sekarang ini untuk auditori. Senang berdiskusi, mendengarkan penjelasan atau mendengar suara guru. Kemudian strategi pembelajaran yang efektif, gunakan diskusi, tanya jawab, rekaman atau presentasi di depan. Karir yang cocok untuk gaya belajar auditori ketika besok sampai lulus ya. Yang pertama ada guru, karena memang auditori fokusnya pada sebuah pembicaraan atau percakapan. Yang kedua konsultan, 3 pengacara, penerjemah atau psikolog, spesialis bahasa dan lain sebagainya yang ada hubungannya dengan komunikasi. Yang ketiga gaya belajar kinestetik, belajar lebih efektif dengan menyentuh, bergerak atau melakukan langsung, sering menggunakan gerakan tangan saat berbicara atau belajar. Kemudian strategi pembelajaran efektif, gunakan permainan edukatif. Kemudian simulasi, eksperimen atau bermain peran. Karir yang cocok untuk kamu, yang pertama sebagai teknisi atau mekanik, konstruksi, operator mesin, koki, penari, instruktur kebugaran dan sebagainya yang ada hubungannya dengan gerakan badan. Ada yang ditanyakan? Ada yang ditanyakan? Tidak? Tidak. Paham ya? Jelas? Oke, kalau jelas. Untuk auditori nanti, kan tadi sudah saya jelaskan mengenai gaya belajar. Silahkan 1 atau 2 siswa untuk mempresentasikan materi di depan. Untuk mengingat, agar lebih mengingat. Untuk visual, bisa membuat mind map tentang materi tadi, biar ingat. Untuk kinestetik, boleh permainan, boleh sebuah simulasi tentang materi tadi. Terserah sampean bagaimana mengaplikasikannya untuk penerapan. Gitu nggih? Oke. Visual. Kinestetik. Auditori, silakan ditulis di buku biasa, kemudian nanti presentasi ke depan.
Oke, sudah selesai? Sudah selesai? Sudah. Yang sudah kelompok apa? Kelompok Auditori. Oke, auditori silakan menjelaskan ke depan tentang materi tadi untuk memudahkan mengingat apa yang sudah didapat pada hari ini. Silakan ke depan, Ibrahim. Salam dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjelaskan tentang auditori. Gaya belajar auditori ada 3. Gaya belajar ada 3. Visual, lebih cepat paham dengan melihat konsep gambar. Auditori, lebih cepat paham dengan diterangkan atau mendengarkan. Kinestetik, lebih cepat paham dengan praktik dengan menggunakan gerakan. Karir yang cocok untuk gaya belajar visual, animator, pelukis, ilustrator, dan branding. Auditori, guru, penyiar radio, pengacara, dan musisi. 3. Kinestetik, penari, koki, tukang bangunan, dan pengrajin. Sekian dari kelompok auditori. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tepuk tangan untuk kelompok auditori. Oke, kelompok yang lain visual sudah? Match-nya? Belum. Kinestetik? Proses. Oke, saya tunggu prosesnya. Gaya belajar visual, kelompok visual sudah selesai. Ampun. Oke, silakan maju ke depan membawa main map-nya. Silakan dijelaskan ke teman-teman yang kalian gambar itu apa, bagaimana maksudnya. Salam dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kelompok nokin dek rono. Kami dari kelompok visual akan menjelaskan gaya belajar. 1. Auditori, gaya belajar lebih efektif dengan mendengarkan. Oke. Pekerjaan yang cocok? Pekerjaan yang cocok, guru, penyiar radio, musisi. Oke, yang auditori? Sudah visual. Visual. Oke, belajar. Gaya belajar lebih efektif dengan membaca atau menulis, seperti pekerjaan penulis atau branding. Oke. Terakhir kinestetik. Kinestetik. Gaya belajar lebih efektif seperti dengan melakukan gerakan atau sentuhan. Pekerjaannya seperti koki, penari, atlet, dan lain-lain. Oke, sudah tutup salam. Oke, kami akhiri dari kelompok visual. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Oke, tepuk tangan untuk kelompok visual. Terakhir kinestetik siap. Permainannya sudah siap. Oke, siap. Silakan kinestetik maju ke depan. Membuat apa itu? Salam dulu Mas Firas. Oke, salam dulu ke teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi Wabarakatuh. Saya mewakili kelompok kinestetik akan menjelaskan pekerjaan yang cocok dari gaya belajar, 3 gaya belajar dalam sebuah game dalam sebuah game. atau permainan. Oke, silakan. Oke, belajar. Jadi gaya belajar itu ada 3. Yang pertama adalah gaya belajar visual. Pekerjaan yang cocok adalah Atas berarti visual. Oke. gaya belajar yang pekerjaan yang cocok adalah 1. Desainer, 2. Fotografer, Bawahnya. 3. Pilot, dan keempat arsitek. Oke, lanjut. Yang lain. Setelah visual berarti ada Yang kedua ada auditori.
Yang pertama guru, yang kedua Pekerjaan konsultan, yang cocok itu ya yang dimaksud. Ya, guru, pekerjaan cocok. Konsultan. yang ketiga prosedur, yang keempat psikolog. Oke, produser dan psikolog. Yang terakhir, silakan duduk, Mas. Yang terakhir Seti. ada kinestetik, Pekerjaan yang cocok. kerjaan yang cocok, koki, Oke. teknisi, Oke. penari, Oke. dan konstruksi. Oke, terima kasih. Tepuk tangan untuk gaya belajar kinestetik. Sudah paham semua? Apakah ada yang ditanyakan? Tidak. Oke, kalau gitu setelah kita melakukan pembelajaran hari ini, nah kesimpulan dari pembelajaran hari ini yang dapat kita petik yaitu yang pertama, gaya belajar adalah cara individu menyerap dan memahami informasi secara berbeda-beda. Dari visual sudah berbeda, auditori dan kinestetik berbeda atau sama? Berbeda. Yang kedua, manfaatnya dengan mengetahui gaya belajar, siswa dapat belajar lebih mudah, cepat, menyenangkan, dan lebih termotivasi. Terima kasih. Sekian pembelajaran dari saya. Apabila tidak ada yang ditanyakan, saya akhiri dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.